Sampai sejauh ini kita sudah bisa menghitung pH dari asam dan pH dari larutan basa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya campuran? Nah, saya akan mulai dengan pH campuran larutan yang sejenis dulu, jadi sama-sama asam. Nah, kita misalnya akan menghitung pH campuran dari asam klorida dan asam sulfat. Nah, intinya dalam perhitungan ini kita akan menghitung konsentrasi ion H+ total dari kedua asam ini. Nah, kalau kalian masih ingat, konsentrasi total itu berarti ya jumlah mol dari H+ asam pertama kita jumlahkan dengan jumlah mol dari H+ dari asam yang kedua, kita bagi dengan volume total. Jadi intinya menghitung konsentrasi total itu kan kita menghitung mol zat terlarut di larutan pertama ditambahkan dengan zat terlarut di larutan kedua dibagi volume total, intinya begitu. Nah, jadi kita harus hitung dulu konsentrasi ion H+ totalnya. Nah, caranya kita hitung mol ion H+ dari asam yang pertama dulu. Nah, kalau saya urai di sini HCl, dia terurai seluruhnya jadi H+ sama Cl-. Nah, H+-nya ini 100 ml 0,1 molar. Kalau kita mau hitung molnya, berarti molnya itu molar kali volume ya. Berarti kalau kita hitung 100 dikali 0,1 berarti 10 milimol. Nah, ini nanti seluruhnya berubah menjadi 10 milimol ion H+ dan 10 milimol ion Cl-. Gitu juga dengan H2SO4-nya. H2SO4 ini nanti terurai seluruhnya juga jadi 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Nah, kalau kita kalikan ini jumlah molnya juga sama ya, 10 milimol. Nanti dia akan menghasilkan ion H+ 20 milimol dan ion SO4 10 milimol. Nah, totalnya nanti kita akan mempunyai ion H+ sejumlah 30 milimol. Jadi kita bisa hitung konsentrasi ion H+ totalnya adalah 10 milimol ditambah 10 milimol, 20 milimol, ini dari asam yang kedua, satuannya milimol, dibagi volume totalnya. Nah, volume totalnya itu adalah volume asam yang pertama dan asam yang kedua, 100 ditambah 100 ml, total 200 ml. Nah, milimol bagi mililiter jadinya molar ya. Ini jadi 30 per 200 molar. Jadi 3 per 20 atau 0,15 molar. Nah, kalau kita pengen menghitung pH campurannya gampang. Jadi min log 0,15 aja. Min log saya jadiin 15 dikali 10 pangkat min 2 aja ya. Supaya gampang. Jadi pH-nya itu 2 dikurangi log 15. Nah, log 15-nya kita ganti jadi log 3 tambah log 5. Log 3 itu kalau dibulatkan adalah 0,5. Log 5 itu kalau dibulatkan adalah 0,7. Jadi pH campuran ini adalah 2 dikurangi 1,2, 0,8. Nah, berarti ini larutannya sangat asam. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya campuran tapi kekuatan asamnya nggak sama? Contohnya misalnya kita mencampur 100 ml asam fluorida, ini asam lemah 0,1 molar. Terus kita diberitahu Ka-nya misalnya biar gampang kita anggap 1 kali 10 pangkat min 4 aja. Dicampurkan dengan 100 ml asam klorida. Jangan asam klorida deh, saya mau nunjukin yang valensinya lebih dari 1 ya. H2SO4 lagi aja deh, nggak apa-apa. Karena nggak ada lagi asam kuat yang valensinya lebih dari 1 ya. 0,005 molar misalnya. Nah, kita hitung berapa pH campurannya. Nah, asam dan asam kalau dicampurkan nanti akan menghasilkan campuran yang asam juga pasti ya. Kita hitung dulu H+ gabungannya. Caranya adalah kita hitung dulu mol H+ dari asam pertama, udah gitu mol H+ dari asam kedua dibagi volume total.
Nah, mol ion H+ itu berarti konsentrasi ion H+ dikali volumenya. Tadi kita sudah buktikan di perhitungan yang di atas. Nah, konsentrasi ion H+ untuk asam yang pertama, karena dia adalah asam lemah, jadi cara mencarinya adalah akar Ka dikali M. Nih, dikalikan volumenya. Nah, kalau asam yang kedua dia asam kuat. Jadi kalau asam kuat berarti H+-nya valensi dikali molar. Dikali volumenya. Gitu. Nah, sengaja saya nggak pindah dulu ke bawah biar masih kelihatan ya angkanya. Ini berarti akar 10 pangkat min 4 dikali 0,1 dikali 100 volumenya. Waduh, ini nanti jadi pecahan ya, saya ganti ah. Ini jadi 1 molar aja. Mencegah supaya perhitungan kita mudah. Gitu ah, kaliin aja biar mudah. Ditambah mol H+ dari asam kedua. Berarti ini valensinya 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali volumenya 100 dibagi volume total. Oke, jadi kita tinggal pindah perhitungannya ke bawah. Jadi konsentrasi ion H+ gabungannya menjadi akar 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 2 dikali 100 berarti 1. 2 dikali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2 kali 100, 1 juga. Tuh kan jadi bagus ya angkanya. Nggak apa-apa lah, namanya juga contoh soal, bikin sendiri. Nah, begini. Jadi konsentrasi ion H+-nya 1/200. 1/200 itu berarti 0,5 dikali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa langsung hitung pH campurannya. Jadi min log 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 3 min log 5. Log 5 itu 0,7 ya. Jadi pH-nya 2,3. Nah, ini kalau campurannya campuran asam. Cara menghitung konsentrasi ion H+ totalnya ini saya highlight aja deh. Jadi kita hitung mol H+ dari asam pertama sama mol H+ dari asam kedua. Mol itu berarti molar kali valensi, konsentrasi dikali volume. Molar kali volume ya, bukan valensi, tadi salah sebut. Molar dikali volume dibagi volume totalnya. Nanti pH-nya sih gampang ya, tinggal min log H+ aja kayak biasa. Nah, ini adalah cara menghitung pH campuran asam. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya pH campuran basa.